Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita syukuri lagi atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang telah diberikan kepada kita pada saat ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita duduk di suatu majelis yang mulia. Maka para masyayikh beliau sampaikan, mulianya suatu majelis itu bukan siapa yang duduk di majelis itu. Walaupun seorang raja atau seorang presiden atau para petinggi-petinggi negara duduk dalam suatu majelis, tapi kalau majelis itu tidak membicarakan pentingnya agama, maka majelis itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai. Dan tapi kalau majelis itu diisi dengan perkara agama, pentingnya agama, walaupun yang duduk itu orang-orang miskin, orang-orang kampung, para petani, para buruh, tapi karena yang dibicarakan adalah masalah agama, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu majelis yang mulia. Dan majelis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala akan pilih dari hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan. Maka Allah Subhanahu disebutkan, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia akan dipahamkan agama. Masalah satu, bentuknya atau wujudnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, menghendaki kita menjadi orang baik, itu apa? Didudukkan dalam majelis ilmu. Ini satu majelis yang mulia. Maka patut kita syukuri lagi. Tidak ada rasa kecil hati dalam duduk majelis ini. Ini bukan majelis yang sia-sia. Ini majelis ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ada nilainya yang sangat besar sekali. Insyaallah kita akan mulai taklim kita, melanjutkan kitab Tijanduri yang nanti kalian kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala mukhalafatu lil hawadits wa ma'na annahu ta'ala laysa mumathalan lil hawadits fa laysa lahu yadun wa la 'ainun wa la udhun wa la ghayru dhalika min sifatil hawadits wa ridduha masalah wa dalilu ala dhalika annahu la kana mumathalan lil hawadits la kana hadisan wa muhal. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala mukhalafatu lil hawadits, wajib bagi haknya Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat mukhalafatul hawadits, itu berbeda dengan makhluknya. Wajib bagi haknya Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat mukhalafatul hawadits berbeda dengan makhluk. Wa ma'na annahu ta'ala laysa mumathalan lil hawadits, maknanya itu apa? Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak menyerupai makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya sedikit pun. Maknanya mukhalafatul hawadits. Dan ini ada dalam Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai'. Seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu pun. Falaisa lahu yadun wala 'ainun wala udhunun wala ghairu dzalika min sifatil hawadits. Maka tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki yadun tangan, wala 'ainun dan mata, wala udhunun dan
telinga, wa ghairu dzalika, dan selain itu. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki itu semua. Min sifatul hawadis, berubah dari sifat-sifatnya makhluk. Sifat-sifatnya makhluk, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat seperti itu. Maka sifat yang keempat, sifat yang keempat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan makhluknya. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala tidak berwujud seperti apa yang kita bayangkan. Seperti manusia yang punya tangan, telinga, enggak seperti itu. Kalau kita baca wa huwas samiul basir, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat tidak dengan mata seperti makhluk. Wa huwas samiul basir, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengarnya tidak dengan telinga. Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus mendengarnya dengan apa? Wallahu a'lam. Makhluknya aja itu ada yang komunikasi apa? Komunikasi dengan antara sejenisnya itu, dia dengar itu tidak dengan telinga itu pun ada. Seperti ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba itu komunikasi dalam air. Komunikasi dalam air, dia keluarkan suara, diterima oleh lumba yang lain, itu tidak dengan telinga. Dengan apa? Dengan lisan dia. Ini sudah antara makhluk sendiri itu pun sudah berbeda. Apalagi zat yang maha menciptakan makhluk, maka suci atas itu semua. Wadidduha, dan lawannya sifat mukhalafatul hawadis, yaitu berbeda dengan makhluknya, itu al-mumatsalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat seperti sifat makhluknya, ciri-ciri seperti ciri makhluk. Di sini. Maka di sini kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berupa apa yang terbenar dalam hati kita. Dia berupa Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya, tidak seperti cahaya. Allah bukan cahaya. Karena cahaya itu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di sini. Maka apa saja yang dalam hati kita terbenar, maka kita singkirkan. Maka kita jawab dalam hati, la ya'lamullaha illallah. Tidak ada yang mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, kalau saya dengar ngajinya Gus Baha itu, Gus Baha kalau dalam YouTube itu tenar, beliau sampaikan kadangkala itu manusia dalam hatinya, dalam benaknya itu, kalau dia memikirkan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti ini, tidak seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Maka dalam hati atau dalam benak pikir kita akan membayangkan suatu seperti itu. Maka ketika kita membayangkan seperti itu, maka pikiran kita tapis. Kita berpikir dengan pikiran yang lain. Kita beraktivitas dengan pikiran yang lain. Sehingga apa? Sehingga otak kita ini tidak memikirkan suatu yang melebihi batas kita. Karena otak manusia ini tidak bisa membayangkan bagaimana wujudnya Allah, itu tidak bisa. Otak kita ini sangat kecil, tidak bisa membayangkan. Maka kalau kita sudah berpikir Allah Subhanahu wa taala mungkin seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mungkin seperti ini, maka langkah selanjutnya bagaimana? Syahadat, istighfar, kemudian berpikir atau membuat pekerjaan-pekerjaan yang menghilangkan pemikiran seperti itu. Tapi kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha ada, dan Allah Subhanahu wa taala wujudnya tidak seperti apa yang saya bayangkan. Kenapa? Karena setiap sesuatu perkara yang bisa dibayangkan oleh otak itu adalah makhluk.
Karena otak kita sangat terbatas, makhluk. Wa dalilu, dan buktinya ala dalika, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya, yaitu apa? Annahu law kana mumatsilan lil hawadis, bahwasanya andai kata Allah Subhanahu wa taala itu sama atau menyamai atau sama dengan makhluk, lakana hadisan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala perkara yang baru. Dalam bab sebelumnya, kalau kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha baru, maka perlu zat yang membarui atau perkara yang baru. Pasti ada yang mewujudkan. Kalau ada yang mewujudkan, itu mustahil. Karena yang menciptakan makhluk itu Khaliq, tidak ada yang mencipta. Sudah ada al-baqa', idam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha baru, tidak ada waktunya. Al-baqa', dan yang maha kekal. Yakin. Pertama, Allah Subhanahu wa taala wujud dan maha ada, yang lawannya adam itu tidak ada. Kemudian wujud idam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan yang maha dahulu, yang lawannya adalah hudus, perkara yang baru. Baqa, Allah Subhanahu wa taala dan yang maha kekal, yang tidak akan mati atau tidak akan hancur. Yang lawannya itu apa? Fana. Fana itu perkara yang akan hancur. Kemudian sifat yang keenam, mukhalafatul hawadis, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Maka kalau kita menjumpai buku-buku yang tulisannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan atau apa sejenisnya, maka kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tangan. Maka kalau dalam ayat yadullahu qaidihim, bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangannya para sahabat. Ini maksudnya apa? Pertolongan Allah, yadul, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yadullah, bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala fawqa aydihim, ke atas para sahabat. Bukan tangan, tapi pertolongan Allah. Ditakwilkan. Nah, salah satu takwil ini termasuk adalah jalannya orang Ahlussunnah wal Jamaah dalam menawilkan ayat-ayat mutasyabihat, yang mana ayat tersebut disifati seperti sifat-sifatnya manusia. Ini mengenai kitab tauhid malam ini, yaitu satu sifat mukhalafatul hawadis, bahwasanya kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifatnya manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak berwujud seperti wujudnya manusia. Maka kalau ada pertanyaan, bagaimana kisahnya Nabi Musa? Kisahnya Nabi Musa, yang mana Nabi Musa ini ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dijelaskan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Hai Musa, engkau ini tidak akan mampu untuk melihat saya." Karena Nabi Musa ini masa. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Sekarang kamu lihat gunung itu. Sekarang kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap dalam tempatnya, berarti makhluk ini bisa melihat. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin bukakan hijabnya, maka sekitar itu juga Nabi Musa langsung bicara, gunung itu langsung meletus, hancur. Wujud cahaya sedikit, maka tatkala ada cahaya sedikit itu, gunung itu hancur, kemudian Nabi Musa langsung pingsan. Nah, di sini para ulama katakan cahaya itu bukan dzatnya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu adalah hijab. Yang mana hijab itu mau disingkirkan sama Allah Subhanahu wa taala, mau dihilangkan saja. Mau dihilangkan itu makhluk itu enggak kuasa. Nabi Musa itu sampai pingsan.
gunung pun sampai hancur. Bagaimana kalau hijab ini sudah dibukakan Allah SWT? Nggak mampu. Makhluk ini nggak mampu. Maka membayangkan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam pikiran itu manusia tidak mampu. Maka bagaimana kalau terlintas dalam pikiran kita? Maka bagaimana? Pertama kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar istighfar, kemudian membuat amalan-amalan atau perkara-perkara yang menyingkirkan pikiran seperti itu. Kita lanjutkan berpikir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baru khisal fitrati. Kita melanjutkan masalah fitrahnya manusia. Dalam hadis wa ta'ala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahul. Maka dalam sebagian ulama itu menafsirkan bahwasanya manusia ini ada beberapa fitrahnya. Yang mana fitrah ini untuk disempurnakan, dilaksanakan untuk sempurna. Baqiyatul khisal fitrati qasusaribi bihaitsu tadharu khamratu syafah wa ghuslu barajim wa hiya dhuhurul bil aswabi wa qur'an akhir. Baqiyatul khisal fitrati yaitu sisa-sisa atau fitrah-fitrah yang masih tersisa. Yaitu mana? Yang pertama apa? Qasusaribi yaitu memotong kumis. Maka dalam agama sunnahnya memotong kumis tidak mencukur kumis. Memotong kumis dengan gunting tidak mencukur. Kalau dalam bahasa Arabnya mencukur itu hal. Kalau qas itu adalah mencukur. Menggunting, memotong dengan gunting. Yaitu apa? Qasusaribi yaitu memotong kumis. Bihaitsu tadharu khamratu syafah yaitu batasnya bagaimana? Sekiranya merahnya bibir ini sudah terlihat. Maka dalam syariat Islam sunnahnya kumis itu dipotong. Kumis itu dipotong, tidak dipanjangkan. Kumis yang dipotong, dimendekkan. Sekiranya itu bibir itu bisa nampak warnanya atau kulit yang di atas bibir itu sudah kelihatan. Kemudian jenggotnya itu dipanjangkan. Di dalam sunnahnya Rasulullah itu seperti itu. Wasul barajimi wa ya dhuhurul qadil asbi yaitu membersihkan barajim. Barajim itu apa? Ruas-ruas jari yang bagian atas. Ini disunahkan bersihkan. Wayukrahu al-quza dimakruhkan quza. Quza itu apa? Wa huwa halqu ba'di syari ra'si wa tarku ba'di. Yaitu mencukur sebagian rambut kepala dan meninggalkan yaitu tidak mencukur sebagian rambut. Ini hukumnya makruh. Dimakruhkan quza yaitu mencukur rambut yaitu dengan dicukur sebagiannya enggak dicukur. Ini hukumnya makruh quza. Wal khadunal anqafati wal hajib ini juga makruh yaitu mencukur rambut yang ada di bawah bibir. Nah, bibir ini untuk laki-laki, bibir biasanya di atasnya jenggot itu ada rambut sedikit. Nah, ini kalau dicukur itu hukumnya adalah makruh. Wal hajib dan makruh juga mencukur alis. Ini biasanya para perempuan yang tidak kenal agama biasanya supaya alisnya biar nampak bagus, kemudian alis dicukur dibuat alis buatan. Itu hukumnya makruh. Bahkan ada beberapa pendapat ulama itu dihukumi haram. Itu apa? Jadi bagian khisal fitrah itu pertama yaitu mencukur kumis, kemudian membasuh ruas-ruas jari, kemudian mencukur rambut dengan keseluruhan. Begitu juga tidak mencukur rambutnya di bawah bibir. Kalau memotong merapikan boleh, tapi kalau mencukur hukumnya adalah
Humul hakil lihyati hukumnya mencukur jenggot. Ini ulama. Bagaimana hukumnya mencukur jenggot? Kalau memotong, jelas ulama mengatakan kalau memotong jenggot itu hukumnya makruh. Tapi kalau mencukur jenggot bagaimana? Dibersihkan. Jenggotnya dibersihkan. Hukumnya bagaimana? Nasa Imam Syafi'i fi Kitabil Umum ala tahrim. Pendapatnya Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Hukm itu hukumnya adalah haram. Sementara Imam Syafi'i mencukur jenggot itu adalah hukumnya haram. Waqtar An-Nawawi wa Rafi'i al-karaha. Akan tetapi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini menghukumi makruh. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu mazhabnya Syafi'i juga. Jadi yang pertama Imam Syafi'i itu pendiri mazhab Imam Syafi'i menghukumi haram. Kemudian dari murid-muridnya Imam Syafi'i ini ada yang berpendapat hukumnya adalah makruh. Ini pendapatnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Wa huwa mu'tamadu Syekhul Islam Zakaria wa Ibnu Hajar wa Rabi wal Khatib wa ghairihim. Dan ini adalah pendapat yang utama. Pendapat yang utama itu adalah hukumnya adalah makruh. Makruh mencukur jenggot. Tapi kalau kita memanjangkannya, hukumnya adalah sunnah. Bahkan ada beberapa kitab itu tentang fadilahnya yang memanjangkan jenggotnya. Yang mana dalam artinya itu, dalam fadilahnya itu setiap satu helai jenggot dia, hadis itu ada satu bidadari yang bergelantungan di jenggotnya. Kalau jenggotnya tebal banyak itu sudah berapa puluh bidadari. Kemudian amalan yang 24 jam. Nah, amalan sunnah yang 24 jam tidak terlepas dari tubuh kita, yaitu adalah jenggot ini. Kalau kita memanjangkan jenggot dengan niat untuk menghidupkan sunnah Nabi, 24 jam kita mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Tidak terlepas 24 jam. Kalau yang lain mungkin mengamalkan siwak, ketika menggunakan siwak saja. Sholat sunnah ketika sholat sunnah. Nah, di antara sunnah yang selalu menempel 24 jam, bahkan ketika tidur ya tidur juga. Kalau kita ini niat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, tidur saja sudah mendapatkan pahalanya sunnah. Menghidupkan sunnah Rasulullah itu berupa jenggot. Kemudian hukum khidhab bis-sa'ri rasi wal lihyati bis-sawad, yaitu hukumnya mewarnai rambut kepala dan jenggot. Hukum ilal jihad, hukumnya adalah haram. Menyemir rambut kepala maupun jenggot dengan warna hitam hukumnya adalah haram. Kecuali untuk kepentingan perang. Dalam kitab kecuali untuk kepentingan perang. Ini hukumnya boleh. Karena apa? Karena dalam perang diperbolehkan. Kenapa? Biasanya ketika dalam perang itu musuh itu akan memantau dulu jumlahnya, pasukan berapa, kemudian dilihat kapasitas pasukan itu bagaimana. Maka kalau dalam dipantau ketemu orang ini rambutnya itu masih hitam, jenggotnya masih hitam, berarti ini para pemuda-pemuda atau para laki-laki yang masih kuat, bukan orang-orang tua. Sehingga fisiknya kuat, maka sehingga itu mengedonkan mental musuh. Maka diperbolehkan dalam peperangan. Wal mar'atu, ini jelas ini hukumnya mewarnai rambut bagi laki-laki hukumnya adalah begitu juga dalam perempuan. Wal mar'atu, dan hukumnya wal mar'atu bagi perempuan bini zaujiyah inda ramli. Kalau menerima ramli boleh kalau izin dulu dengan istighfar suaminya. Karena apa? Karena salah satu amalan yang dianjurkan dalam agama yaitu bagaimana seorang istri ini bertampilan yang mana kalau suami ini melihat ini menjadi senang. Itu
untuk bertampilan, bagaimana vision dia, tampilan dia, supaya ketika suami dia ini senang, ini suatu ibadah dalam agama. Ya, salah satu caranya agar suaminya lihat itu, diantaranya kan rambutnya itu kalau putih itu tua istri saya. Maka bagaimana? Boleh menyamir rambutnya supaya hitam. Itu dengan apa? Dengan tujuan untuk menyenangkan suaminya dan izin dengan suaminya. Kalau suaminya membolehkan dan dengan tujuan untuk menyenangkan suaminya, ini hukumnya boleh. Nah, di sini ini hukumnya boleh. Dan itu pun dikerjakan dengan menggunakan semir-semir rambut yang tidak menutupi rambut atau cat semar. Kalau dengan benda-benda yang bendanya itu bisa meresap di rambut, maka di sini hukumnya adalah boleh. Ini mengenai hukumnya semir rambut. Kalau hitam, hukumnya adalah haram. Kemudian ulama sepakat juga untuk selain warna hitam, hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Atau mungkin rambutnya diwarnai dengan henna warna merah, itu hukumnya adalah boleh. Boleh. Hukumnya adalah boleh. Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hukum bantuan dari pemerintah. Hukum bantuan pemerintah di sini. Pertama, itu ada tentang bantuan yang seperti yang terjadi saat ini bantuan untuk fakir miskin. Bantuan untuk fakir miskin. Kalau memang status dia itu memang fakir dan miskin, maka bantuan seperti ini ya boleh-boleh juga, halal. Tapi kalau orang dia itu orang yang kaya, mobil punya, rumahnya bagus, sawah lebar, bantuan seperti ini ditulis bantuan untuk fakir miskin, kemudian dia mendapatkannya, dia hukumnya haram karena status dia bukan fakir dan miskin. Untuk bantuan pemerintah seperti itu. Beda kan, ada biasa bantuan pemerintah untuk fakir miskin atau bantuan untuk pandemi, bantuan karena corona. Kalau bantuan karena corona, ya semuanya dapat. Ini hukumnya nggak apa-apa, karena statusnya diperuntukkan untuk corona, sebab ada wabah corona. Kalau untuk wabah corona, berarti semuanya dapat. Tapi kalau bantuannya yang statusnya ini untuk sebagai untuk para miskin, orang-orang fakir miskin, ya yang boleh dapat itu orang fakir miskin. Maka kalau orang yang status dia itu orang yang mampu, bukan status fakir miskin, kalau mendapatkannya, maka bagaimana? Jangan diambil kemudian disedekahkan, diberikan kepada orang-orang yang benar miskin dari tetangganya. Ini untuk bantuan dari pemerintah. Itu juga kalau ada bantuan atau pemberian dari pejabat pemilihan, ini sebentar lagi calon pemilihan. Ini hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Pertama, hukumnya itu adalah haram. Karena itu sama ulama dihukumi riswah, pemberian dari pejabat yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ini hukumnya adalah haram. Karena apa? Karena tujuannya pemimpin memberikan uang atau memberikan bantuan kepada kita supaya apa? Supaya dia mencoblos dia, memilih dia. Nah, ini adalah riswah. Ini perkara ini nggak boleh. Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Nah, yang dikerjakan oleh para calon seperti itu adalah perkara. Maka kalau kita ini terpaksa betul untuk menerima, bagaimana? Ya sudah, kalau kita memang terpaksa untuk menerimanya, ya ambil uangnya, tapi uangnya kita tidak gunakan sendiri. Contohnya atau apa? Untuk secara masalah umum. Contohnya apa ya? Jalan depan kita seumpama lagi rusak dibelikan
semen atau apa untuk memperbaiki jalan yang ada di depan kita. Oleh kita terpaksa seperti itu. Maka fasilitasi bagaimana? Itu caranya. Kalau kita terpaksa memaksa, ini kalau kita nggak paksa ini nggak enak sama ini gimana ya? Nanti kalau kita terpaksa mengambil, maka kita gunakan uang itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, digunakan untuk kepentingan umum. Ini ada yang kita rambut atau kumis ya, itu kalau permintaan dari istri itu gimana? Permintaan dari istrinya jelas menyemir rambut kalau hitam itu bagi laki kan nggak boleh kecuali untuk perang saja. Tapi kalau selain hitam itu hukumnya boleh. Mungkin diwarnai dengan merah itu malah nggak apa-apa. Diwarnai dengan merah dengan henna itu malah nggak apa-apa. Yang nggak boleh cuma warna hitam. Semir yang nggak boleh bagi laki-laki hanya warna hitam. Anda tanyakan lagi? Hukumnya seorang laki-laki pakai anting-anting. Anting-anting. Ini nggak cuma anting-anting. Bahkan pakai gelang atau pakai kalung. Ini salah satu fitrahnya perempuan, yaitu apa? Mereka itu suka berhias, menghiasi diri mereka baik dengan berlian, dengan emas, dengan berapa, yaitu apa? Dengan anting-anting, menggunakan kalung, gelang. Maka di sini ini adalah sudah menjadi fitrahnya manusia. Maka bagaimana hukumnya? Seorang laki-laki yang menggunakan seperti itu, maka dalam bahsu masail, seluruh bahsu masail, baik bahsu masail dari beberapa dari seluruh pesantren, bahkan kemarin juga di Temboro itu juga saya hukumnya adalah haram. Yang ditanyakan malah bukan anting-anting. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki menggunakan gelang? Kalau menggunakan gelang, secara mutlak hukumnya adalah haram. Kecuali memang ada gelang-gelang yang dulu kan katanya untuk terapi. Kalau memang untuk terapi kesehatan hukumnya boleh. Tapi kalau hanya gunakan untuk gaya-gaya gelang seperti itu ya hukumnya haram seperti itu. Karena itu adalah gelang, kalung, terus punya anting-anting itu sudah menjadi fitrahnya perempuan. Maka laki-laki tidak. Kenapa? Karena ada satu hadis yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ulama sepakat hukumnya adalah haram di sini. Anda tanya lagi? Sholat. Untuk pakai akik. Akik ya hukumnya nggak apa-apa selagi dia yakin bahwasanya akik itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Ini hukumnya menggunakan akik. Kan kalau orang-orang terdahulu biasa menggunakan akik, ini ada manfaatnya. Apalagi merah delima. Kalau orang menggunakan merah delima, dia akan terjauh dari mara bahaya, dari musibah. Maka kalau yakin akik ini bisa menjauhkan dari musibah, ya hukumnya haram. Kenapa? Yakin pada akik. Tapi kalau nggak yakin, ya walaupun dia pakai merah delima, kalau nggak yakin, ya hukumnya ada, boleh saja. Bahkan kalau dia niatnya sebagai menghidupkan sunnah Nabi, sebagaimana Nabi itu pernah menggunakan cincin, kemudian menggunakan akik itu sebagai cincin, ya hukumnya malah sunnah. Kami sholat sujud itu nyedit ngene. Nyedit berboleh. Batuk itu nempel kan? Batuk kan nempel. Sujud, hukum sujud tidak menempel ke lantai. Maka di sini salah satu anggota sujud dalam kitab fikih, salah satu anggota sujud dalam kitab fikih yang harus menempel itu adalah pertama jidat.
Yaitu adalah apa? Kepala. Tidak, itu harus menempel. Makanya bagaimana kalau nggak menempel? Kalau hukumnya nggak menempel ya nggak sah. Itu sujud dalam sholat harus menempel. Sujud dalam sholat harus menempel. Maksudnya kalau dimulai hidungnya orang nempel. Oh, hidungnya nggak nempel. Hidungnya nggak nempel. Kalau hidungnya nggak nempel nggak apa-apa. Hidungnya nggak nempel nggak apa-apa. Tapi sempurnanya sujud untuk kepala hidung harus nempel. Sempurnanya sujud dan kepala hidung harus nempel. Tapi kalau nggak nempel nggak apa-apa. Bahkan orang yang pakai masker, kalau hukum fikih, orang yang sholat pakai masker hukumnya sah saja. Ini kan dalam arti walaupun hidung itu nempel ke lantai, tapi karena terhalang masker itu dalam fikih dihukumi nggak nempel. Hukumnya boleh sah. Kalau kita memandang dalam secara fikih ya hukumnya tetap sah. Hanya menempelkan sebenarnya kepala, jidat. Ada lagi? Insyaallah mungkin ibu-ibu yang ada pertanyaan boleh dititipkan, boleh titipkan kepada siapa, tanyakan nanti untuk minggu depan nanti boleh saya sampaikan lagi pertanyaannya kepada majelis di sini seperti itu. Atau mungkin mau ditulis dalam satu kertas boleh saja di sini. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang kita pelajari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini bisa mampu mengamalkan dan menyampaikan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.